Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita berada pada ayat yang ke-37 dari surah Maryam, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kelompok-kelompok manusia itu berselisih tentang Nabiullah Isa ibnu Maryam. Ada yang menganggapnya sebagai anak zina dan mengingkari kenabiannya. Ada pula yang menganggapnya sebagai anak Allah, sehingga dikultuskan, disembah sebagaimana menyembah Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah jelmaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari Trinitas. Ini semuanya adalah kemungkaran-kemungkaran yang ditentang oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya apa yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguh Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Ya, thalithu thalatha. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sungguh Allah dialah Al-Masih ibnu Maryam, yakni Isa Al-Masih. Naam. Dan di akhir ayat yang ke-37 dari surah Maryam ini Allah juga menetapkan kafirnya mereka, baik yang mencela Nabi Isa ataupun orang-orang yang terlalu mengkultuskan beliau. Allah berfirman, fawailul lilladzina kafaru mim mashhadi yaumin azim. Maka sungguh kecelakaan lilladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir. Sini Allah menetapkan apa? Kafirnya mereka. Nah, bagaimana bentuk kecelakaannya orang-orang kafir? Mim mashhadi yaumin azim. Di saat tatkala mereka menyaksikan hari yang sangat agung. Menyaksikan hari yang sangat agung, mashhad yaumin azim, itu adalah yaumul qiyamah. Hari yang sangat agung itu adalah hari kiamat. Naam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim tahdidun wa wa'idun syadidun liman kadzaba 'ala Allah waftara wa za'ama anna lahu waladan. Ini adalah bentuk ancaman yang sangat keras dari Allah
terhadap siapa saja yang berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah ketika dia mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, dari kalangan orang Yahudi ya. Orang Nasara mengatakan apa? Isa Al-Masih adalah putra Allah. Nah, ada yang mengatakan dia salah satu dari 3 Tuhan, dan seterusnya. Ini adalah ucapan-ucapan berdusta atas nama Allah, dan mereka membuat sesuatu yang dibuat-buat saja. Wa za'ama anna lahu waladan, dan mereka mengaku atau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Maka ini ancaman keras ya. Fawailul lil ladzina kafaru. Sungguh wail bagi orang-orang yang kafir tatkala mereka menyaksikan hari kiamat nanti. Dan kalimat wail ini sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, itu ada yang menyebutkan wail itu maknanya adalah kecelakaan. Ada yang menafsirkan wail itu adalah wadin fi jahannam, salah satu nama lembah di dalam neraka jahannam. Nah, yang jelas kalimat ini adalah ancaman keras terhadap orang-orang yang kafir ini yang membuat kedustaan atas nama Allah. Allah mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat. Dan demikianlah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu banyak-banyak memberikan kesempatan terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang zalim di dalam kehidupan dunia ini, yang pada akhirnya Allah akan menyiksa mereka secara tiba-tiba, apakah di dunia atau di akhirat. Walaupun kebanyakannya Allah menangguhkan balasan untuk mereka, siksa untuk mereka nanti didapatkan di negeri akhirat. Wal'iyadzubillah. Dan ini yang harus dikhawatirkan oleh setiap muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksaan untuk dirinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena siksa di yaumil akhir itu jauh lebih berat daripada azab yang didapatkan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan waktu yang diulur untuk orang-orang zalim. Ditunda pembalasannya, diberikan waktu tenggang untuk mereka. Tapi kata Nabi, hatta idza akhadahu, sampai tatkala Allah ingin menyiksa mereka, lam yuflithu, Allah tidak akan membiarkan mereka mampu untuk lolos daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam surah Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah, dan demikianlah
siksaan Tuhanmu jika Allah menyiksa penduduk suatu negeri dalam keadaan mereka itu zalim. Artinya demikianlah, tidak ada yang bisa lolos daripadanya. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, dan tidak akan ada yang bisa melawan daripada siksa Allah, kemurkaan Allah, jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemurkaan itu. Nah, apakah itu di dunia? Terlebih lagi di negeri akhirat nanti, wal iyadzubillah. Nah, dan ini kebanyakan dari kondisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan kekafiran hamba-hambanya, kemaksiatan hamba-hambanya, kezaliman hamba-hambanya. Kebanyakan Allah itu membiarkan mereka. Bukan berarti Allah tidak melihat dan tidak mendengar. Jelas? Ketika Allah menangguhkan seseorang, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menyiksa dia seketika itu pula. Bukan. Tapi Allah tangguhkan baginya sehingga dia akan disiksa pada hari kiamat nanti, wal iyadu billah. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan sekali-kali kalian menyangka, kata Allah, jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah itu ghafil, lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Tapi kenapa Allah tidak menyiksa mereka bersamaan dengan kezalimannya, bersamaan dengan pelanggarannya, bersamaan dengan penentangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah tidak siksa mereka seketika? Allah berfirman, "Innama yuakhiruhum." Allah itu hanyalah mengakhirkan siksa untuk mereka. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Untuk mereka disiksa nanti pada hari tatkala pandangan-pandangan itu sudah naam layu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang mampu mengangkat pandangannya, apalagi mengangkat suaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwani fillah. Kita semua harus khawatir. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari kalangan, dari golongan orang-orang yang ditangguhkan siksa untuknya itu, wal iyadu billah. Jangan sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Jelas ya? Jangan sangka Allah tidak tahu mereka. Jangan menyangka bahwa Allah tidak mendengar, tidak melihat mereka. Allah itu hanya menangguhkan saja. Maka dari itu dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ahada asbaru ala adan sami'ahu min Allah." Kata Nabi, tidak ada satupun yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengarkan sendiri mengalahkan kesabaran Allah. Gangguan yang dia dengar, jelas ya? Sesuatu yang dia benci, dia dengar. Ini banyak orang yang tidak bisa sabar ini. Maka dari itu Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan yang dia dengarkan sendiri selain daripada Allah. Tidak ada yang mengalahkan kesabaran Allah di sini.
Bagaimana itu? Kata Nabi, innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Sungguh mereka itu menjadikan anak untuk Allah, menganggap Allah itu punya anak, sementara Allah memberikan rezeki kepada mereka, dan Allah yang memberikan kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan semua apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Allah memberikan rezeki kepada mereka, Allah cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kemudian semua kebaikan itu mereka balas dengan gangguan terhadap Allah. Gangguan mereka adalah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala mengungkap dalam Al-Qur'an, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman itu telah menciptakan seorang anak, mengambil seorang anak. Mereka katakan Allah punya anak, sementara Allah benci kalimat tersebut, anggapan tersebut. Tapi Allah sabar, Allah tidak langsung menyiksa mereka, ya. Tapi jangan sangka Allah Subhanahu wa taala lalai dari perbuatan dan ucapan mereka itu. Allah hanya menangguhkan mereka sampai hari kiamat nanti. Naam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Fawailul lil ladzina kafaru mim mashhadi yaumin azim. Jadi Allah mengancam mereka akan mendapatkan kecelakaan. Kapan? Nanti pada hari kiamat, hari yang sangat agung. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ancamannya. Kata Allah, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Nah, asmi' bihim wa absir. Makna dari kalimat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, asmi' bihim wa absir ay ma asma'ahum wa absarahum. Maknanya adalah betapa tajam pendengaran mereka dan betapa tajam penglihatan mereka. Kapan? Yauma ya'tunana, kata Allah, di hari tatkala mereka datang kepada kami pada hari kiamat. Nah, apa artinya jemaah sekalian dari firman Allah ini? Betapa tajam pandangan mata mereka, betapa tajam pendengaran mereka di saat tatkala mereka datang kepada Allah pada hari kiamat. Maksudnya, na'am, tatkala mereka sudah menyaksikan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka sudah berdiri di arasatil qiyamah pada hari kiamat, di saat tatkala mereka sudah menyaksikan semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah ketika di dunia yang mereka ragukan dahulu. Di saat tatkala mereka sudah menyaksikan para malaikat datang bersaf-saf di arasatil qiyamah, ketika mereka telah menyaksikan bagaimana matahari didekatkan di atas kepala, ketika telah menyaksikan berbagai macam siksa yang luar biasa, terlebih lagi jamaah sekalian, di saat tatkala mereka sudah menyaksikan neraka jahanam itu ditarik dan diperlihatkan di hadapan mereka di padang mahsyar.
Nah, disinilah kata Allah, betapa tajam pandangan mata mereka melihat semuanya itu. Inilah yang disebut dengan ainul yaqin. Mereka melihatnya dengan pandangan yang benar-benar yakin. Tapi untuk apa lagi yakin ketika itu? Jelas ya? Betapa tajam pendengaran mereka ketika itu. Mereka dengarkan siksaan yang luar biasa. Luapan neraka jahanam sudah dinyalakan di hadapan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Rabbnya pada hari kiamat. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Fayanzura ila aymana min fala yara illa ma qaddam. Dia menoleh ke arah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali semua amalan yang telah berlalu. Wa yanzura ash'ama min fala yara illa ma qaddam. Dia pun menoleh ke arah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali semua amalan yang telah berlalu. Wan nar tilqa wajhi. Kata Nabi, sementara neraka sudah dinyalakan di hadapannya. Matanya tajam memandang bagaimana neraka itu apinya meluap-luap di hadapannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadits yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati bi 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Bagaimana didatangkan neraka jahanam? Kata Nabi, neraka itu ditarik yang padanya ada 70.000 tali kekang ditarik, dan setiap satu tali kekang, kata Nabi, ditarik oleh 70.000 malaikat. Didatangkan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ketika semuanya itu sudah jelas terlihat, terlebih lagi ketika sudah diperlihatkan catatan amalan kebaikan dan keburukan, nampak semua apa yang telah berlalu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Di saat itulah mereka benar-benar tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ini semakna dengan ayat asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana ini. Kata Allah, seandainya kalian melihat para pendosa itu pada hari kiamat, kepala-kepala mereka itu tunduk di hadapan Rabb mereka, seraya mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat. Coba lihat ya, mereka sendiri mengakui, kami sudah lihat. Menunjukkan pandangan mereka pada hari itu tajam betul, melihat semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah, semua apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Mereka lihat. Mereka pun mengakui, Rabbana absarna, wahai Rabb kami, kami sudah lihat. Wasami'na, kami sudah dengar semuanya. Kalau begitu, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Apa tujuannya minta dikembalikan ke dunia? Na'mal salihan, kami ingin beramal salih. Inna muqinun, kami sudah yakin. Tapi apalah gunanya mereka yakin ketika itu jemaah sekalian? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walau kana hadza qabla muayanatil adzab lakana nafi'an lahum wa munqidhan min adzabillah. Kata beliau, seandainya
ucapan ini mereka ucapkan sebelum mereka menyaksikan azab, sebelum mereka mendengarnya, sebelum mereka menyaksikannya secara langsung, lakana nafi'an lahum, maka sungguh ucapan itu sangat bermanfaat bagi mereka dan mampu menyelamatkan mereka dari azab. Tapi sayang, ucapan itu mereka ucapkan tatkala apa? Di saat tatkala mereka sudah menyaksikan azab Allah. Seandainya sebelum mereka meninggal mereka mengatakan na'mal salihan, kami ingin beramal salih, itu bermanfaat bagi mereka karena masih ada kesempatan, iya kan? Tapi apalah gunanya jamaah sekalian, ikrar mereka, janji mereka ingin beramal salih di saat tatkala azab sudah berada di hadapan mata mereka. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, lakinidz zalimuna al-yaum, akan tetapi orang-orang zalim itu pada hari ini. Apa maksudnya pada hari ini? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan lakinidz zalimuna al-yaum ay fid dunya, akan tetapi orang-orang zalim pada hari ini, yakni dalam kehidupan dunia ini, fi dhalalim mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Berada dalam kesesatan yang nyata. Kata Ibnu Katsir, ay la yasma'un wa la yubsirun wa la ya'qilun. Mereka dalam kehidupan dunia ini berada di dalam kesesatan yang nyata, yaitu mereka sama sekali tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berakal. Apakah mereka buta dan tuli? Panca inderanya berfungsi dengan baik di dunia, tapi dikatakan tidak mendengar, tidak melihat, karena pendengaran dan penglihatan mereka tidak digunakan untuk melihat suatu kebenaran itu. Jelas ya? Makanya Allah mensifati mereka dalam Al-Quran, summun bukmun umyun fahum. Perhatikan ya, Allah mensifati mereka summun bukmun, buta, tuli. Kenapa? Karena memang itu sifat orang-orang kufar. Matanya ada, tidak digunakan untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Telinganya ada, tidak digunakan untuk mendengar. Sama misalnya ketika orang tua melarang anaknya, tapi setiap yang dilarang pasti dikerja sama anaknya. Apa kata orang tua? Ini betul-betul anak tidak mau mendengar. Apakah anaknya tidak dengar? Ucapan orang tuanya dengar. Tapi sama saja halnya kalau dia tidak mendengarnya. Begitu ya? Makanya Allah di sini mengatakan benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang nyata, yakni tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau memahami, la ya'qilun, tidak berakal, tidak mau digunakan akalnya itu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka seharusnya orang-orang yang beriman itu berupaya untuk menjauhi sifat dari sifat-sifat orang-orang kufar ini. Nah, orang yang beriman itu ketika di dunia mereka percaya 100% dengan apa yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun sebelum mereka melihatnya. Itulah yang dinamakan orang yang beriman. Iman artinya apa? Percaya, yakin dan percaya, itulah iman. Ketika Nabi beritakan kepada kita, yakin dan percaya, mendengar dan taat.
Bukan namanya orang yang beriman ketika apa? Ketika sudah lihat baru dia katakan inna muqinun, kami sudah yakin. Kalau nanti dilihat baru yakin, itu artinya apa? Tidak percaya kepada pembawa berita itu. Tidak percaya kepada wahyu Allah. Nah, ketika misalnya ada orang yang datang menyampaikan kepada kita berita, di sana ada pembagian minyak goreng gratis. Dikatakan orang percaya gimana? Ya, ketika dia langsung siap-siap, ayo kita ke sana. Kenapa? Percaya dengan ucapan yang datang ini. Tapi kalau ada orang yang mengatakan nanti kalau saya lewat, saya lihat baru saya percaya. Ya, ini namanya orang tidak percaya ini. Paham ya? Ya. Jadi orang-orang yang ketika dia melihat siksa Allah pada hari kiamat baru dia yakin, itu bukan orang yang beriman. Dikatakan seorang itu beriman ketika dia yakin dan percaya dengan berita yang datang kepadanya tanpa sedikit pun keraguan di dalamnya sebelum dia melihat bukti yang nyata itu. Nah, makanya bukan orang yang beriman ketika mengatakan ya, ketika diberitakan tentang surga dan neraka, baru dia mengatakan, nanti tompi dilihat. Iya kan? Berita tentang kedahsyatan hari kiamat, belum tentu. Nanti dilihat. Kalau betul-betul ada ya, itu bukan orang yang percaya, itu bukan orang yang yakin ya. Nah, tapi orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah percaya dengan berita sang pembawa berita itu sebelum dia melihat kenyataan di hadapan matanya. Baik, sekira demikian ya apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Sini ada pertanyaan yang masuk. Dari siapa ini? Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustadz, saya pernah disampaikan bahwa kalau bayar zakat fitrah itu afdalnya beras yang baik dan bersih. Jika seandainya saya guru ngaji, oh ini sudah ya? Sudah dibahas. Taib. Pertanyaan berikutnya yang ditanya ini Ummu. Bagaimana hukumnya suami tidak kasih nafkah selama 4 bulan? Apa sudah jatuh talak? Ya, tidak otomatis ya. Selama suami tidak menyatakan kalimat talak, maka dia belum jatuh talak. Nah, kecuali jika si istri datang menggugat ke pengadilan, nah meminta khulu', maka itu hukumnya khulu', bukan talak, walaupun sama-sama cerai ya. Sama-sama pisah, tapi hukumnya khulu'. Nah, maka dia, kalau hakim memisahkan keduanya, maka itu hukumnya khulu'. Begitu ya? Ya, terus bagaimana kalau suami tidak menafkahi istrinya selama 4 bulan? Maka dilihat kondisinya. Kalau misalnya si istri itu ridha dengan kelalaian suaminya, maka tidak masalah.
Tapi kalau istri tidak ridha, maka suaminya berdosa karena melalaikan kewajibannya. Kemudian ya, si istri punya hak untuk menuntut ya, nafkah tersebut. Kalau dia ingin tetap bersama dengan suaminya, dia bersamanya. Kalau dia ingin untuk berpisah dengannya, maka dia meminta khulu, ya, pisah dengan suaminya. Kalau suaminya mengiyakan, maka jatuh khulu, ya. Tapi kalau tidak disetujui oleh suaminya, maka dia boleh datang ke pengadilan meminta diceraikan. Ya, jika hakim menerima alasannya dan menceraikan keduanya, maka jatuh khulu'nya. Bisa dipahami ya? Jadi bukan artinya ketika tidak dinafkahi selama 4 bulan maka tiba-tiba jatuh talak secara otomatis. Ya. Walaupun ini sepertinya ada disebut dalam apa itu? Ketika orang menikah. Apa itu? Sidang isbat ya. Abu Khudri bilang sidang isbat. Baik. Ada yang disebutkan kalau saya tidak memberi nafkah selama 4 bulan maka otomatis jatuh talak. Ya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat ya, dengan hukum syariat. Jadi ya tidak secara otomatis jatuh talak seperti itu, kecuali kalau memang suaminya mentalaknya. Wallahu taala a'lam. Baik, cukup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.